Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo, saya pernah datang ke rumah Anda, ya. Saya pernah datang ke rumah Anda, pernah makan bareng sama Anda ya dan beberapa tokoh-tokoh lainnya waktu itu ya, 2019. Dan saya juga sering satu panggung sama Anda ya, Pak Prabowo. Saya juga pernah satu hotel ya sama Anda, beda kamar ya. Bahkan saya pernah telepon Anda waktu itu, waktu keluarga saya, anak dan istri saya terjebak di chaos ya di Bandara Palu waktu tragedi tsunami itu. Anak saya, istri saya terjebak di sana, chaos di bandara, nggak bisa masuk, tenggelam di antara ribuan orang yang sedang berebut untuk naik Hercules agar bisa dievakuasi keluar dari Palu. Anak saya dan istri saya terjebak di sana. Dan saya telepon Bapak ya, dan Pak Prabowo angkat. Tidak lama kemudian, 5 menit kemudian Pak Prabowo sampean telepon balik saya, dan Gus Nur, anak dan istrimu sudah berada di titik aman. Nah itu ya, jadi Anda juga pernah menolong anak dan istri saya. Saya ucapkan terima kasih itu Pak Prabowo ya. 2019 ganti presiden. 2019 saya salah satu di antara jutaan rakyat yang berjuang ya untuk Anda ya. Waktu, tenaga, pikiran, uang, keliling Nusantara tanpa dibayar ya untuk memilih Anda, mendukung Anda. Itu poin pertama ya Pak Prabowo ya. Dan sampai detik ini saya insya Allah saya masih konsisten. Saya belum menjilat, saya belum bermuka dua, dan saya tidak kutu loncat ya. Dulu pada waktu 2019 ketika Anda bersaing dengan Jokowi, ya waktu itu Anda diserang habis-habisan. Ya, Kiai, Habib, Ustadz, Gus, pengasuh pesantren, profesor, doktor, ya pokoknya termul lah ya, semua menjadi termul. Nah, waktu itu Anda diserang habis-habisan. Bukan hanya ranah politik, yang diserang, tapi bahkan sampai ke personal Anda, pribadi Anda. Anda dikatakan homo, Anda dikatakan ngeri pokoknya, Anda dikatakan cuma punya biji satu, Anda dikatakan apalagi ya, pokoknya ngeri-ngeri itu ya. Terutama di akun yang namanya Fufu Fafa itu. Oke, intinya begitu. Anda diserang, direndahkan, dilecehkan martabat Anda waktu itu. Nah, Pak Prabowo, orang-orang yang dulu nyerang Anda, orang-orang yang dulu melecehkan Anda, menghina-dinakan martabat Anda dulu ya, termul-termul itu, Kiai, Gus, Ustadz, Habib, Gus, Kiai, pengasuh pesantren, profesor, doktor, semua akademisi macam-macam itu, semua ya termul-termul yang dulu menyerang Anda. Nah sekarang ya muji Jokowi, ya masih jadi termul, dan sekarang memuja-muja Anda. Ini yang saya maksud kutu loncat Pak Prabowo ya. Dulu nyerang Anda, nah sekarang muji-muji Anda. Ada Gus, ada Kiai, ada Habib, ada Ustadz, ada pengasuh pesantren. Dulu menjelek-jelekan Anda, menyerang Anda, merendah-rendahkan Anda. Nah, sekarang menjilat kepada Anda. Sekarang muji-muji Anda. Oke. Lalu ada juga termul-termul ya, biang kerok rusaknya bangsa ini. Ya, penyembah-penyembah berhala rezim Jokowi 10 tahun yang lalu. Sekarang masih duduk di kabinet Anda. Anda pertahankan itu. Ya kan? Padahal 10 tahun yang lalu itu rezimnya terkutuk, laknatullah, pendusta, pembohong, perusak, penipu, merusak alam, merusak udara, merusak laut, merusak hutan, merusak gunung,
merusak semua tatanan peradaban, nilai-nilai, dirusak semua. Hukum, semua dirusak oleh rezim terkutuk laknatullah Jokowi 10 tahun yang lalu. Nah sekarang orang-orang itu ada di rezim Anda, ada di kabinet Anda. Gitu kan? Nah, mulai dari Raja Ampat, mulai dari gas melon 3 kiloan, apalagi itu saya lupa, teramat banyak. Nah klimaksnya, blar, sekarang banjir kayu gelondongan Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh itu. Itu adalah disebabkan oleh pemufakatan jahat, ya, pemufakatan kerakusan rezim terkutuk laknatullah 10 tahun yang lalu, yang orang-orangnya sekarang bercokol di dalam kabinetmu. Banyak rakyat, banyak ulama, banyak kiai, ya yang lurus maksudnya, yang masih istiqomah. Nah termasuk saya sudah sering mengingatkan Anda, ya Pak Prabowo, Pak, sekarang Anda presidennya. Baik buruknya bangsa ini, makmur tidaknya rakyat ini ada di tanganmu. Walaupun Anda juga bagian dari termul. Kan gitu Pak Prabowo. Tapi kami melupakanlah masa lalu Anda itu. Sekarang Anda presidennya, ayo menata masa depan. Bersihkan semua termul-termul, parasit-parasit, benalu-benalu, perusak-perusak, koruptor-koruptor, ya sisa-sisa rezim yang dulu. Banyak orang yang ngomong seperti itu. Termasuk saya. Ini rusaknya bangsa ini, ya kan? Rusaknya hukum di negeri ini, termasuk rusaknya moral pejabat-pejabatnya, termasuk sekarang ini dalam menyikapi bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ini, ya kan? Kan rusak semua ini, alam-alam ini. Nah, itu adalah hasil dari kalian, para ketua partai, politikus-politikus, ya anggota DPR, wakil rakyat itu, ya kan? Ya bukan saya aja yang ngomong, termasuk orang DPR sendiri sudah ngomong, orang dalam DPR gak ada yang benar, 90% bobrok semua. Ya kan? Bahkan Anda ada kesan seolah-olah sudahlah, jangan noleh ke belakang, lupakan masa lalu. Seolah-olah kejahatan-kejahatan besar kolektif rezim dulu itu suruh lupakan sama Anda. Coba satu saja, ijazah palsu. Sudah makan banyak korban, termasuk saya. Ini kalau Anda mau, 1 detik, tak selesai masalah ini. Tapi Anda nggak mau. Kenapa? Ya karena Anda masih ada sisi termulnya, kan gitu. Ayolah Pak Prabowo, sebelum saya tutup ini ya. Ini lagi-lagi saya punya firasat. Dan firasat saya ini mudah-mudahan salah. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu menurut saya sudah sangat dahsyat. Itu bencana nasional. Hampir ribuan nyawa hilang, peradaban musnah, ya kan? Ini. Tapi saya masih punya firasat Pak Prabowo. Ya, ini giliran se-Jabodetabek. Ya, firasat saya. Jauh di dalam hati saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan firasat saya salah. Ya Allah selamatkan saudara-saudaraku yang ada di Jakarta, yang ada di Pulau Jawa, ya, se-Jabodetabek khususnya. Selamatkan ya Allah, jaga mereka. Saya selalu berdoa begitu, saya sayang sama bangsa ini. Ya, tapi semuanya kembali kepada Anda sebagai presidennya. Dan sebentar lagi Anda akan ditimpa lagi oleh beban, ya, sedahsyat Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Firasat Pak Prabowo, mudah-mudahan salah. Istighfar, taubat, istighfar nasional, pecat semua termul, pecat semua mafia, pecat semua hukum, semua koruptor. Dengan itu mudah-mudahan Allah menggagalkan, Allah meng-cancel, ya, bencana, ujian yang akan segera ditimpakan kepada Anda. Ya Allah, itu bendungan sudah bocor-bocor begitu, ya kan, air laut sudah lebih tinggi daripada dataran buminya, dataran jalannya.